Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Pada siang hari ini kita akan mengadakan praktek coaching. Tapi sebelumnya perkenalkan saya Sugiarto dari SDN 2 Mumbul CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Blora. Nanti saya sebagai pengamat, kemudian nanti Bu Yunda sebagai coach dan Bu Astuti sebagai coachee. Silakan untuk dipersiapkan. Monggo Bu Yunda. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Pak Ki. Selamat siang Ibu Yunda. Sesuai dengan janji kita kemarin nih Pak Ki, kita akan berbincang-bincang sebentar nggih. Ya, iya Bu, terima kasih ya Bu ya sudah diingatkan. Hari ini tadi agak lupa Bu ya karena mungkin banyak pekerjaan ya Bu. Sudah diingatkan lagi oleh Bu Yunda bahwa kemarin itu kita sudah membuat kesepakatan kalau Bu Yunda ingin berbicara atau berdiskusi terkait dengan keterampilan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Begitu ya Bu Yunda ya? Iya betul Pak. Oke, baik Bu Yunda. Kalau begitu, ini saya sebagai pengamat ingin menyampaikan rubrik penilaian yang akan terlaksana pada penilaian coaching pada hari ini. Begitu ya Bu Yunda? Oh iya Pak, jadi kan kalau ada rubrik penilaiannya, saya juga tahu ya Pak, apa yang harus saya perbaiki nantinya dari proses coaching pada kesempatan kali ini. Oke, nanti supaya tahu ya apa yang harus diperbaiki ketika nanti itu proses coachingnya sudah terlaksana begitu. Baik Bu Yunda, ini saya akan menyampaikan Bu Yunda ya. Ada 4 kriteria yang nanti saya akan sampaikan ke Bu Yunda tentang penilaian, yaitu satu, kurang baik, kemudian cukup baik, kemudian yang ketiga itu baik, yang keempat itu sangat baik. Nah, sedangkan untuk nanti kompetensi coachingnya itu ada 3 Bu Yunda, yaitu kompetensi kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Lalu kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Yunda itu kembangkan? Dari ketiga kompetensi coaching tadi, saya ingin mengembangkan untuk yang presence atau kesadaran penuh, Pak. Jadi saya ingin mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya yang nantinya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Gitu, Pak. Oke, berarti ada 3 ya yang ingin dikembangkan oleh Bu Yunda begitu ya. Nah, dari ketiga kompetensi itu tadi, Iya. adakah itu yang lebih spesifik gitu Bu? Yang ingin ditekankan pada pelaksanaan coaching nanti Bu? Untuk yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yang presence Pak, yang kesadaran penuh. Ya, untuk indikatornya dari presence atau kesadaran penuh ini, yang pertama itu fokus pada permasalahan, fokus pada pembahasan ya. Kemudian yang kedua itu saya harus menatap lawan bicara saya, harus menatap fokus pada kunci saya. Kemudian yang ketiga, saya tidak melakukan aktivitas lain, jadi saya bisa konsentrasinya hanya ke kunci saya. Dan juga saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh kunci saya. Begitu, Pak. Oke, baik Bu Yunda. Ini sudah saya catat Bu Yunda, semua sudah saya catat. Jadi nanti untuk mengetahui Bu Yunda itu sudah mencapai atau belum dalam pengembangan kompetensi coaching tadi. Nah, ini kira-kira yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yunda tadi, kapan nih pelaksanaan coachingnya akan dilaksanakan? Nah, kebetulan Pak, ini tadi saya janjian dengan kunci saya.
dalam kegiatan ini nanti jenengan mengobservasi nggih Pak kemampuan yang ingin saya kembangkan tadi, apakah sudah berkembang atau belum, begitu nggih Pak nggih? Oh, siap Bu, ya. Saya siap untuk menjadi pengamat ya. Nah, ketika nanti Bu Yunda itu mengadakan coaching ya, nanti nanti setelah saya amati itu nanti saya akan menyampaikan Bu tentang pengembangan kompetensi coaching yang sudah terlaksana pada kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Bu Yunda begitu. Nanti itu kira-kira itu dilaksanakan di mana Bu Yunda? Di ruangan. Tapi saya sudah janjian di ruangan. Oh, Ya, di di ruangan ini. Oke, kalau di ruangan begitu ya, nanti dipilih ruangan yang nyaman, yang enak. Ya, syukur-syukur kalau ada itu Bu, ada hidangannya. Nanti kan sambil apa semangat untuk mengadakan coaching, kemudian nanti sambil apa melihat hidangan, nah lebih enak begitu. Nanti dibuat santai saja ya Bu ya. Ya, siap Pak. Oke, terima kasih Bu Yunda. Silakan untuk Bu Yunda mengadakan apa coaching dengan Bu Astuti. Saya sebagai pengamat. Monggo. Oke, sebentar coba saya hubungi Bu Astuti dulu ya Pak ya. Oh iya. Oke. Langsung nih. Assalamualaikum Bu Astuti. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Yunda. Selamat siang. Oh iya Bu, ada apa nih Bu? Tumben Bu Astuti mengajak saya untuk bertemu. Ada yang mau disampaikan Bu? Iya nih Bu Yunda, saya ingin di coaching sebentar sama Bu Yunda terkait permasalahan saya di kelas Bu. Oh seperti itu ya, siap-siap. Jadi mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya. Nah, Bu Astuti, dari pembicaraan kita kali ini, apa yang ingin Bu Astuti dapatkan? Saya itu ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Nah, saya kan mengajar di kelas 4 Bu, di SDN 2 Menderejo. Nah, saya itu kewalahan Bu menghadapi salah satu murid saya di kelas. Nah, setiap saya sedang mengajarkan itu murid saya di kelas itu apa ya? Itu selalu mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya Bu. Oh, seperti itu ya. Jadi di sini Bu Astuti ingin mendapatkan solusi terkait permasalahan di kelas ya. Jadi jenengan tuh merasa kewalahan karena ada satu siswa yang selalu mengalihkan perhatian ibu dan teman-teman di kelas. Seperti itu ya Bu ya? Iya betul Bu. Di sini saya itu ingin mendapatkan solusi yang sekiranya nanti bisa saya terapkan di kelas Bu. Oke Bu. Namun sebelum kita berdiskusi tentang solusi yang nanti akan kita ambil, yang akan jenengan ambil itu, saya ingin tahu dulu Bu, apa yang dilakukan murid Bu Astuti untuk mengalihkan perhatian ibu dan teman-temannya? Bisa diceritakan Bu? Begini Bu, untuk mengalihkan perhatian saya dan teman-teman, biasanya dia itu menjahili teman-temannya Bu, teman sebangkunya atau teman sebelahnya. Nah, biasanya dia itu menjahili, kadang juga guyon Bu, guyoni temannya begitu. Nah, ada juga yang memukul itu juga pernah. Kemudian selalu intinya mendapat perhatian Bu, dan gitu Bu. Mendapatkan perhatian dari saya dan teman-teman dia. Oh iya. Jadi seperti itu yang dilakukan ya, jahil usil ya. Iya, Nah Bu. sekarang lantas situasi ideal yang ingin Bu Astuti dapatkan itu yang seperti apa Bu? Saya ingin murid saya ini bisa fokus Bu menerima penjelasan materi yang saya ajarkan di kelas Bu. Oh, jadi di sini Bu Astuti ingin muridnya itu fokus menyimak penjelasan ibu di kelas pada saat pembelajaran, nggih. Nah, sekarang supaya murid Bu Astuti ini menjadi fokus menyimak
Astuti pada saat mengajar? Apa saja yang perlu Bu Astuti lakukan? Untuk di kelas, sebenarnya saya sudah pernah menegur langsung si anak tersebut, Bu. Saya pun sudah pernah menggunakan pembelajaran yang menurut saya itu sudah baik, yang biasa saya terapkan di kelas. Apa mungkin ya Bu, dia itu merasa bosan dan tidak termotivasi dalam pembelajaran yang saya lakukan ya Bu? Oh gitu ya, merasa bosan. Nah, kenapa jenengan bisa mengambil kesimpulan kalau dia merasa bosan atau tidak termotivasi? Bagaimana itu Bu, kok bisa diambil karena dia merasa bosan? Ya itu tadi Bu, dari seringnya anak tersebut itu tidak fokus dan sering menjahili atau mengusili teman-temannya Bu. Oh gitu ya. Nah tadi kan Bu Astuti menyampaikan tentang pembelajarannya kan sudah cukup baik ya di kelas, sudah baik. Nah berarti pembelajaran seperti apa yang sudah digunakan Bu Astuti di kelas? Pembelajaran yang saya gunakan biasanya berpusat pada guru Bu. Jadi anak-anak itu saya suruh fokus di saya tanpa memikirkan kebutuhan anak-anak Bu. Oh begitu ya. Apa kira-kira solusi yang diambil Bu Astuti untuk atau mau memakai pembelajaran yang bagaimana nih Bu, biar anak itu tetap fokus ketika Bu Astuti menyampaikan materi? Pertama-tama mungkin saya akan mengajak murid saya tadi berbicara dari hati ke hati Bu. Saya bisa menerapkan posisi kontrol dan segitiga restitusi yang berpihak pada murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah, karena minggu kemarin saya baru saja mendapatkan materi tersebut Bu dari pelatihan yang saya ikuti. Oh begitu, seru nih, ada pembelajaran berdiferensiasi, apalagi menerapkan posisi kontrol dan segitiga restitusi ke siswa kita nggih. Kalau penerapan segitiga restitusi berarti harus sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing siswa nggih Bu nggih. Iya Bu, betul. Sepertinya sepertinya seru ya Bu kalau nanti saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas saya nanti. Nah, sejauh ini setelah kita ngobrol ini, Bu Astuti sudah mendapatkan pencerahan seperti apa Bu? Saya memang perlu pembelajaran sepusat pada siswa ya Bu, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah, supaya murid saya nanti bisa fokus dalam menyimak materi dan termotivasi Bu. Oh, seperti itu. Nah, sekarang rencana Bu Astuti kedepannya seperti apa? Rencana saya akan segera Bu menerapkan pembelajaran berpihak pada siswa di kelas saya Bu. Oh, akan segera menerapkan pembelajaran berpihak pada siswa nggih di kelas. Kalau seperti itu, ada rekan kerja atau rekan guru jenengan tidak yang bisa diajak untuk membantu? Ada Bu, mungkin saya nanti akan minta bantuan pada rekan saya, Pak Miko, karena beliau sudah lebih dulu paham Bu tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Karena Pak Miko itu baru saja menerapkan di kelasnya Bu. Oh, seperti itu ya. Ada lagi hal-hal yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan ide baru, Bu? Sementara itu dulu Bu, semoga saya bisa segera menerapkannya di kelas saya nanti.
kelas saya. Semoga tidak ada halangan ya Bu nantinya. Oke, targetnya berarti minggu ini nggih sudah bisa diterapkan di kelas jenengan. Otomatis minggu depan sudah ada progresnya nggih. Insya Allah ya Bu. Nanti kita janjian lagi nggih Bu. Nanti akan saya ceritakan tentang hasilnya. Oke, minggu depan berarti kita ketemuan ya Bu ya. Sekarang minggu depan bisa nih nanti sekalian saya traktir nih Bu di bakso Patriot. Alhamdulillah asik banget nih Bu, bakal dapat traktiran. Terima kasih ya Bu, saya sudah di coaching hari ini. Sama-sama Bu Astuti, tetap semangat ya Bu, saya tunggu kabar baiknya. Ya, semangat Bu. Oke, Ibu Yunda sama Bu Astuti ya. Ya. Ini selama pelaksanaan coaching tadi, alhamdulillah saya mengamati sudah terlaksana dan selesai. Begitu ya Bu Yunda sama Bu Astuti nggih? Nah, pasti ada suatu perasaan yang timbul ya dari itu tadi sudah selesai. Saya ternyata sudah lega, sudah pasti itu ada nggih. Nah, ini saya sebagai pengamat, tapi gak tegang toh tadi, santai toh ya. Itu tadi ada takdiran bakso ya katanya ya, ditunggu saja Bu Astuti nggih dari Bu Yunda ya. Nanti diingatkan Bu Yunda diingatkan 1 minggu lagi itu Bu Yunda ketemu nanti diajak takdir ke bakso kumis gitu. Nah, ini Bu ya, saya sebagai pengamat ingin menyampaikan setelah Bu Yunda sama Bu Astuti tadi itu melaksanakan coaching ya Bu Yunda nggih. Ya, ini saya ingin menyampaikan pengamatan saya yaitu alhamdulillah proses pelaksanaan coaching pada hari ini yang dilaksanakan Bu Yunda sudah selesai. Nah, ini dari saya mengevaluasi perjalanan coaching yang tadi dilaksanakan oleh Bu Yunda itu secara garis besar itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Ya, sudah sesuai dengan alur Tirta. Pada saat coaching tadi itu semuanya tampak Bu Yunda. Mulai ini tadi makanya tadi saya itu mencentangi, semua saya centang. Sudah tampak semua. Nah, secara garis besarnya itu dari tujuan, kemudian indikator permasalahan, kemudian lagi ada rencana aksi, kemudian lagi ada tanggung jawab yang itu dari Bu Astuti itu pun semuanya sudah muncul ya dengan pertanyaan dari Bu Yunda tadi. Kalau menurut Bu Yunda, hasil dari coaching tadi itu bagaimana Bu Yunda? Kalau menurut saya alhamdulillah Pak, di sini kunci saya Bu Astuti sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang tadi dihadapi, yang menghadapi murid yang jahil usil ya Bu ya. Iya. Oke. Alhamdulillah ya Bu ya, senang ya Bu ya rasanya ya Bu ya Bu Yunda ya. Ya senang berarti ada perasaan suatu kita itu bisa maksudnya mendengarkan cerita teman, kemudian temannya itu menemukan solusinya dengan kita mendengar tadi kesadaran penuh itu sudah suatu hal yang menyenangkan untuk diri kita sendiri begitu nggih. Ya, alhamdulillah. Nah, ini mari kita bahas Bu analisis dari yang sudah dilaksanakan Bu Yunda terkait keterampilan coaching yang sudah disampaikan Bu Yunda tadi. Begitu ya Bu Yunda ya? Iya Pak. Oke. Jadi apa yang sudah Bu Yunda lakukan untuk mencapai keterampilan coaching yaitu kesadaran penuh tadi, indikatornya itu bisa disebutkan Bu Yunda? Ya tadi kan saya menyampaikan bahwa yang ingin saya kembangkan kan di presence atau kesadaran penuh ya Pak. Nah tadi saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari kunci saya, fokus pada pembahasan,
Kemudian saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh coach saya. Saya juga menatap coach saya dan saya tidak nyambi-nyambi. Saya tidak melakukan hal-hal lain, jadi saya fokus dengan baik terhadap coach saya. Iya, betul Bu Yunda. Ya, itu tadi sudah nampak sekali ya. Saya pun melihat tadi apa Bu Yunda menatap apa wajah dari Bu Astuti, tapi bukan menatapku, tapi bukan maksudnya beda ya, tapi ya memberikan rasa aman, nyaman begitu ya, sehingga Bu Astuti tadi itu sudah dengan enjoynya mengutarakan apa yang ada di hatinya. Begitu sudah sesuai itu secara penuh, Bu Yunda sudah hadir secara penuh dengan coachingnya. Nah ini itu tadi sudah melaksanakan coaching yang sesuai dengan kompetensi yang tadi ingin Bu Yunda kembangkan. Begitu ya Bu Yunda ya? Iya Pak, makasih ya Pak Ki ya sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi. Oke, sama-sama Bu Yunda. Ya, setelah ini kira-kira tadi kan kompetensi coachingnya kan itu kesadaran penuh. Kan masih ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Ini kira-kira untuk Bu Yunda, mana lagi yang ingin rencana atau yang ingin dikembangkan lagi? Ayo, kira-kira mana? Apa ya Pak? Mungkin kompetensi inti yang akan saya kembangkan lagi itu yang memberikan pertanyaan berbobot Pak kepada coach saya, yang sehingga nantinya coach saya itu terdorong untuk menemukan pemecahan dari masalahnya itu sendiri gitu Pak. Nah, berarti tadi untuk Bu Yunda sudah punya rencana yaitu untuk mengembangkan kompetensi, yaitu membuat pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Nah, ini kalau sudah mengambil rencana seperti itu, selanjutnya langkah-langkah apa yang Bu Yunda itu ingin lakukan supaya nanti itu tercapai ya dari perkembangan kompetensi coaching yang membuat atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Langkah-langkahnya itu apa saja? Oh gitu ya. Untuk mengembangkan kompetensi tersebut, yang pertama nantinya saya akan merefleksi diri saya terlebih dahulu Pak. Apa kekurangan yang ada pada diri saya? Terutama yang pertama saya akan mencari referensi tentang bagaimana cara melaksanakan coaching yang baik. Atau saya juga bisa belajar dari rekan sejawat saya ataupun dari orang lain, kemudian agar saya bisa memberikan pertanyaan yang lebih berpotensi atau lebih berbobot, seperti itu Pak. Nah, berarti itu tadi Bu Yunda merefleksi diri dulu, kemudian nanti setelah itu mencari referensi, bisa dari teman atau rekan sejawat ataupun orang lain. Begitu ya Bu Yunda ya. Nah, kira-kira untuk waktu untuk mencari referensi itu kapan Bu Yunda untuk melaksanakannya? Sesegera mungkin ya Pak. Nah nanti kalau tidak sesegera mungkin kelupaan. Oh begitu, berarti segera Gitu, Pak. ya, oke, segera nggih. Berarti kalau memang segera itu betul Bu. Kalau Sesegera mungkin. oke, kalau apa punya rencana tuh pasti harus disegerakan ya Bu. Takutnya nanti karena pekerjaan-pekerjaan yang banyak itu lupa begitu. Bagus ya. Nah, jadi Bu Yunda ini ingin segera untuk mencari referensi begitu ya. Nah, kapan nih kira-kira ada waktu lagi Bu Yunda itu untuk melakukan coaching lagi supaya nanti apa dari referensi yang sudah ada tadi itu ingin mempraktekkan kepada teman sejawat atau rekannya, itu kira-kira kapan itu waktunya Bu? Mungkin saya akan mempraktikkan kemampuan saya ini tadi, coaching saya ini dalam waktu 1 minggu ini Pak. Dan saya siap untuk mengcoaching teman-teman saya jika mereka membutuhkan. Nah, luar biasa. Ya, waktu yang diambil tuh 1 minggu, kemudian setelah apa dalam 1 minggu itu Bu Yunda itu sudah siap untuk
mempraktekkan dan siap mengcoaching teman-temannya yang jika yang membutuhkan. Wah, salut sama Bu Yunda saya ya. Kemudian ini Bu Yunda, nanti saya ingin apa itu? Kalau Bu Yunda sudah mempraktekkan, saya tunggu ya informasinya ya. Nanti bisa menghubungi saya untuk bisa menjadikan apa jadi pengamat lagi, kita sharing lagi gitu ya Bu Yunda ya. Iya, iya, siap-siap Pak. Terima kasih loh ya Pak Gi sudah berkenan menjadi observer atau pengamat dari coaching saya, sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih ya Pak Gi ya. Ya, sama-sama Bu Yunda. Terima kasih untuk pelaksanaan praktek coaching pada hari ini dan terima kasih juga kepada Bu Astuti yang sebagai coach ya. Ini sudah menemani saya, Bu Yunda dan Bu Astuti sendiri sehingga pelaksanaan coaching ini bisa terselesai atau terlaksana dengan tidak ada halangan suatu apapun. Dari saya sebagai pengamat, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau kurang baik, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.